pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Esok hari adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli umat yang dikelabui melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu memimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli umat yang dikelabui melupakan masa lalu. Namun kami Namaku Biru Laut. Aku adalah seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Aku tergabung dalam organisasi Wirasena Winatra. Hari ini, aku memutuskan untuk pulang ke Ciputat. Aku sampai di depan pintu rumah pada sore hari. Aroma bumbu masakan ibu berhasil merangsang hidungku dan mendorong langkahku menuju dapur. Pak, Bu. Ada sih Mas, ayo. Pak, Bu, bagaimana kabar Laut? Baik Pak. Kamu sibuk apa Mas sampai begitu lama tidak menengok Ciputat? Ujian sama tugas selesai Bu, banyak. Oh, ujian. Kucing semuanya udah tahu Mas dan lama tidak mendapat di kelasnya. Ngomong apa kamu marah? Sudah, tidak usah berantem. Lebih baik kau bantu ibu melaut. Ah, iya Pak. Kau juga semarah. Mas Laut baru pulang sudah diajak berantem. Makan malam di hari Minggu memang sudah menjadi kebiasaan keluargaku. Ibuku memiliki catering, sehingga aku dan Asmara terbiasa membantu ibu memasak. bagaimana kalian melaut? Baik Pak, lancar. Oh iya, besok laut balik lagi ke Jogja. Wow, wah, enak nih. Wah, Masnya baru sampai. Masa langsung balik ke Jogja? Iya, soalnya harus ada ini banyak tugas yang harus aku selesaikan. Bapakku sebelumnya bekerja sebagai wartawan harian Solo. Tetapi sekarang Bapak sudah menjadi bagian dari wartawan harian Jakarta. Adikku Asmara, sejak kecil ia memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Saat ini Asmara sedang kuliah di Universitas Indonesia sebagai mahasiswa kedokteran. Ruangan ini sepertinya bisa kita gunakan, ya, untuk sekedar tempat diskusi. Aku rasa kita ambil saja Laut. 6 juta rupiah setahun jauh lebih murah daripada Palung Kecut. Ini tempat busuk, cari yang lain saja. Lokasinya sangat jauh dari mana-mana. Banyak yang harus direnovasi dan kita tidak punya dana sebesar itu. Belum lagi julukan masyarakat setempat. Apa julukan rumah ini Dan? Rumah hantu. Mereka bilang setiap malam Jumat ada hantu-hantu yang tiduran di sini. Setelah melalui perdebatan panjang dengan Daniel, kami memutuskan membeli rumah ini dengan harga murah. Aku mendengar kabar bahwa seniman Taraka akan datang untuk melukis dinding rumah tua ini. Aku Anjani. Laut, namanya Biru Laut.
Laut, tolong kembalikan tangan Anjani ke pemiliknya. Baik. Semuanya, perkenalkan, ini Anjani. Hai. Hai. Wih, bikin makan nih. Bagus, rapi. Soal Anjani, kau tak bisa memperolehnya dengan bersembunyi. Kau harus menghampiri dan menggenggam tangannya tanpa pernah melepasnya lagi. Laut, kenapa diam di sini? Ayo, diskusi akan segera dimulai. Ayo, belum apa sih? Lain ya? Aduh. Hal apa saja yang merugikan masyarakat saat ini? Misalnya yang kita rasakan saat ini, pergusuran lahan. Mungkin Tama ingin menambahkan. Diskusi itu penting, bergulat dengan pikiran itu wajib. Suatu saat kita harus bergerak. Tak cukup hanya sibuk berduel dengan kalimat di sini. Kita sudah harus menjenguk apa yang sudah dilontarkan oleh Kesi 50 dan beberapa tokoh yang mengkritik 5 paket undang-undang politik. Kita adalah generasi maju dan bergerak, bukan hanya mendiskusikan undang-undang yang mengkang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan 1 jempol. Masih berharap suatu hari, entah sampai kapan keadilan akan tiba. Bicaralah Karatama, jangan hanya mendengus saja. Hanya pesimis. Kawan-kawan kita banyak yang hanya berdiskusi karya Pak Pram saja sekarang sudah ditangkap. Bagaimana kita bisa mengharapkan para tampil dari keluarganya memperoleh keadilan, rehabilitas nama, dan pemulihan jiwa? Bukan hanya satu korban saja, tetapi jutaan korban yang dibunuh pada tahun 1965 sampai 1966. Itu pertanyaan kita semua, Tama. Itulah sebabnya kita berdiskusi, mendata, dan melawan sejarah palsu buatan mereka dengan terus mengumpulkan kesaksian lisan dari para korban. Inilah mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan oleh Tama. Maksudmu tak percaya bagaimana, Dan? Maksud Daniel, Tama terlalu berapi-api. Ada sesuatu yang aneh di balik api itu. Pagi ini, aku dan teman-temanku tiba di Situbondo, Jawa Timur. Seperti apa kata Tama, kita bergerak bukan hanya berduel saja. Rencananya, kami akan melancarkan aksi tanam jagung Belangguan. Untuk sementara waktu, kita menginap di rumah salah satu warga. Kemudian, lancarkan aksi tanam jagung pada siang nanti. Kami berpencar. Aku, Kinan, Anjani, Sunu, Alex, dan Daniel ditampung oleh salah satu warga yang haknya dirampas habis. Ia adalah Ibu Sumatri. Sementara yang lain ditampung oleh Pak Slamet. Selama di sini, kita harus menjaga sikap, karena banyak sekali tentara yang berpatroli. Gimana rencana kita siang nanti? Aku harap kita akan baik saja. Tapi perasaan aku nggak enak. Sepertinya akan banyak sekali tentara yang berpatroli. Udah, lebih baik kita masuk aja dulu. Oh, Ibu. Mobil patroli, semuanya merapat ke dinding, jangan bergerak dan jangan ada yang di dekat jendela. Oh, Ibu. Ada apa, Pak? Ibu ini akan kali memukanya. Mungkin mencurigakan. Mencurigakan apa, Pak? Apakah Ibu melihat mahasiswa yang baru datang tadi pagi? Saya tidak lupa. Jangan berbohong. Saya tidak bohong, Pak. Awas kalau kamu bohong. Aku berhasil kabur dari rumah Pak Slamet lewat pintu belakang.
Mas Bram berpesan bahwasannya desa ini sudah diblokade oleh para tentara. Rupanya mereka bukan cuma ingin menghalangi kita, tetapi mereka juga ingin menangkap kita. Cepatnya, kita harus keluar dari desa ini. Tapi, gimana cara kita keluar dari desa ini? Sedangkan desa ini aja udah dikepung oleh tentara. Apa kita nekat? Nanti siang tetap melaksanakan aksi tanam jagung. Tidak, itu terlalu bahaya. Ada saatnya kita harus mundur dulu. Di mana Gusti? Kenapa kau sendirian, Tama? Gusti menghilang bersamaan dengan blokade di desa ini. Gusti menghilang. Bukankah itu terlalu aneh untuk menjadi sebuah kebetulan? Aku pun tidak mengerti bagaimana Gusti bisa menghilang. Saat ini, para tentara sedang berkumpul di rumah kepala desa. Dan blokade di beberapa titik pasti akan berkurang. Kita harus bisa memanfaatkan waktu itu untuk keluar dari desa ini. Benar, kita harus pergi sekarang. Aku dan teman-temanku ditetapkan sebagai buronan pemerintah, dan organisasi Wirasena Winatra adalah organisasi terlarang. Aku, Alex, dan Daniel menetap di rumah susun yang jauh dari perkotaan, dan selama itu kami kehilangan kontak dengan beberapa orang, termasuk Sunu. Mana nih? Katanya Alex dan Daniel mau pulang, tapi kok belum datang mereka. Siapa kalian? Saya mau tanya. Siapa kalian? Kalian ini apa? Diam. Benar, ini biru laut. Sekjen Winata. Biru laut. Aku selalu bertanya-tanya apakah itu nama samaran atau bukan. Ternyata biru laut adalah nama yang diberikan oleh orang tuamu. Ya. Di tempat ini, aku disiksa dan diinterogasi. Aku sempat melawan saat interogasi pertama, yang membuat aku mendapatkan penyiksaan yang luar biasa hingga aku tak sadarkan diri. Winatra, apa artinya? Kenapa kalian mau mengganti presiden? Apa urusan kalian anak-anak kecil mau mengganti presiden? Kalau kami memang anak kecil, kenapa Bapak merasa terancam? Apa arti Winatra? Membagi secara rata. Membagi secara rata? Seperti ajaran komunis, begitu? Ya enggak lah, semua ajaran baik kan mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ajaran agama, ajaran orang tua, bahkan sila kelima Pancasila mengajarkan tentang keadilan sosial kan. So ngajarin lagi, kali ini penikutan PKI. Pidato Ari Bernamajo kan membela buruh dan petani, persis PKI. Pidatonya membela orang-orang yang miskin. Apa arti Wirasena? Sang pemberani. Mereka memang so berani kepingin mencabut 5 undang-undang politik. Gila anak-anak ini.
Halo Biru Laut, apa kabarmu? Aku tahu perasaanmu Laut. Laut, oh, aku lega kamu kembali. Makanlah dulu, Laut. Jam berapa, Dana? Hari apa? Ini sudah tanggal 16 April 1998, jam setengah 6 sore. Laut, tolong jawab. Laut. Jul, Tama, Dana, Alex, Neil. Ada apa, Laut? Aku tadi bertemu Gusti. Dia mengenakan kemeja batik dengan kamera dan blitz-nya, sibuk memotretku. Kita di mana? Di laut, sesuai namamu. Kekuburanmu, Laut Biru. Ada yang ingin kau sampaikan, Laut, untuk terakhir kalinya? Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba, akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua. Namun, air laut akan naik dan merayap menutup bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira, begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan yang besar, atau bak Dewi Kali yang perlahan menarik nyawaku dari tubuh seperti seuntai benang, yang perlahan-lahan ditarik dari sehelai kain tenun. Tenang, tapi menghasilkan rasa yang tak seimbang. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Pada Kamis keempat di awal tahun 2007, di bawah matahari senja, di hadapan Istana Negara, kami berdiri dengan baju hitam. Kami tidak berteriak atau melonjak, melainkan bersuara dalam hati. Ini sebuah langkah baru bagi ibu. Seperti Anjani, ibu perlahan telah membuka pintu jagat yang selama ini tertutup dan bergabung bersama kami menuntut jawaban. Aku merasa dari tempat yang disebut aman dan tentram, Mas Laut dan mungkin juga Bapak sedang tersenyum memperhatikan kami semua di sini. Lautku yang biru, aku merasakan kehadiranmu
Kau bukan hanya berada di pepohonan dan tampil di bayang-bayang air hujan, tetapi kau masih hadir di mana-mana seperti sebuah potongan-potongan lama yang tak beraturan dan tidak kronologis. Laut, bukankah laut hanya bersifat pasang dan surut, tetapi tidak akan pernah terhapus sebagai bagian dari alam. Kau tidak akan pernah bisa terhapus dari diriku, dan aku juga tak akan mungkin bisa menoleh kepada orang lain. Tetapi semua itu sama sekali tak bisa kuucapkan, karena kau sudah pergi. Aku berjanji kelak akan mencarimu di pucuk daun atau rintik hujan.